PSBB transisi di DKI Jakarta diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan kemarin. Artinya apa? Artinya DKI belum lulus PSBB transisi. Ada beberapa penyebabnya, salah satunya adalah penambahan jumlah kasus positif. Sejak diumumkannya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, temuan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Wilayah DKI Jakarta pun disebut menjadi epicenter penyebar virus corona karena jumlah pasien positif yang terus meningkat secara signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai menerapkan sejumlah kebijakan terkait penanganan virus corona di wilayahnya. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta pertama kali diberlakukan pada tanggal 10 April, yaitu selang sebulan sejak 2 kasus COVID-19 pertama yang ditemukan pada awal bulan Maret lalu. Setelah masa PSBB berakhir, kebijakan bergeser dan berubah menjadi PSBB transisi. Gubernur DKI Jakarta mulai melonggarkan aktivitas dan membuka sejumlah fasilitas umum seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah diizinkan dibuka. PSBB transisi ini pertama kali diterapkan pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Dengan itu, Jakarta mulai memasuki fase baru dengan kebijakan baru pula yang melonggarkan aturan-aturan ketat dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya, yaitu pada penerapan PSBB. Perlu persiapan dan analisa kebijakan yang simultan demi terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Analisis SWOT diperlukan guna menganalisa kebijakan baru tersebut serta memahami kekuatan dan kelemahan dari kebijakan tersebut. Sebelum membahas analisis SWOT pada kebijakan PSBB transisi DKI Jakarta, sebenarnya apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan suatu proses analisis dan evaluasi yang mengidentifikasi faktor internal dari organisasi atau program yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar yang hasilnya dapat digunakan menjadi strategi organisasi ataupun suatu program. Sesuai dengan namanya, analisis SWOT terdiri dari 4 unsur, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Pada analisis SWOT PSBB transisi DKI Jakarta ini, data yang digunakan adalah data sekunder beserta kajian yang dikeluarkan media yang ada di Indonesia. Yuk kita simak analisis indikator SWOT pada PSBB transisi DKI Jakarta. Yang pertama adalah dari indikator strength, yaitu perencanaan dan pencegahan yang relatif matang dan terintegrasi dalam sistem. Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki kesiapan dari segi teknis penanganan wabah. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya tim tanggap COVID-19 DKI Jakarta sebelum berubah namanya menjadi gugus tugas daerah. Kekuatan yang kedua yaitu adanya update informasi perkembangan kasus secara berkala. Kuatnya penyebaran arus informasi yang dipakai Pemprov DKI Jakarta menjadi kekuatan dari program ini. Berbagai media dipakai dalam penyaluran informasi, baik melalui media sosial, media cetak, ataupun media elektronik. Kekuatan yang ketiga yaitu pendanaan program yang baik dan mengedepankan keterbukaan serta kolaborasi. Sisi kekuatan lain dapat dinilai dari indikasi alokasi pengeluaran biaya dalam produksi kebijakan. Penyediaan insentif harian bagi tenaga medis dan penyediaan fasilitas rumah sakit darurat maupun tempat singgah di Wisma Atlet merupakan indikator kemampuan Pemprov dalam mengalokasikan uangnya ke berbagai sektor. Selanjutnya ada indikator weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah tidak harmonisnya hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Ketidakharmonisan tersebut merupakan dampak permasalahan koordinasi yang dapat dilihat pada dinamika penentuan format penanganan kasus pada daerah antara penetapan karantina wilayah maupun pembatasan berskala besar. Kelemahan yang kedua yaitu sulitnya mengontrol laju arus orang ke dalam maupun keluar Jakarta. Indikator SWOT selanjutnya adalah indikator opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Masa PSBB transisi yang diberlakukan pada awal bulan Juni membuat beberapa sektor kembali diizinkan beroperasi. Sektor-sektor tersebut adalah perindustrian, pergudangan, tempat wisata, pusat perbelanjaan, rumah makan, dan sektor lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Lalu peluang yang kedua adalah lapangan kerja yang tersedia kembali. Dibukanya sektor-sektor yang sudah disebutkan tadi juga menjadi indikasi yang penting bagi masyarakat. Pasca diberlakukannya PSBB pada bulan April hingga Mei, tercatat sudah banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pelonggaran yang diterapkan pada masa PSBB transisi ini diharapkan dapat menciptakan ketersediaan pada lapangan kerja. Peluang yang ketiga yaitu menjadi daerah percontohan.
Yang terakhir, ada indikator threat atau ancaman. Indikator threat yang pertama adalah adanya second wave case. Inti dari pembatasan sosial pada masa PSBB adalah upaya membatasi arus gerak orang demi membatasi sebaran virus. Meski penanganan di Jakarta dapat dikatakan sudah terkendali, akan tetapi masih berpotensi muncul gelombang-gelombang lonjakan kasus baru atau yang biasa disebut dengan second wave case. Ancaman yang kedua adalah laju arus orang ke dalam maupun keluar Jakarta yang tidak terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi yang tidak sepenuhnya pulih. Kebijakan rem darurat yang sewaktu-waktu dapat menggantikan proses PSBB transisi membuat pelaku bisnis dan pengusaha akan ragu kembali membuka usahanya.